Ya, selamat malam, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Kitab Amsal, yaitu sesi ketiga, aplikasi praktisnya. Jadi seringkali Kitab Amsal ini dikutip karena memang berupa tips-tips, nasihat yang sangat praktis. Nanti kita akan lihat di berbagai bidang Amsal ini bicara, sehingga bisa menjadi pedoman praktis hidup buat kita semua. Tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami terus memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah dari hari ke hari kami semakin dewasa, semakin mengerti, semakin lengkap. Agar hidup kami berkenan bagi Tuhan sebelum kami menutup mata. Biarlah melalui online Bible Study ini banyak orang boleh belajar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, sesi 3 dari Kitab Amsal kita akan membahas soal aplikasi praktisnya sehari-harinya. Kitab Amsal ini bagaimana nasihat-nasihatnya? Kita akan banyak melihat contoh-contohnya ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi contohnya ini. Sebelum itu Kitab Amsal itu mengulang sedikit, merupakan kumpulan kebijaksanaan bersama-sama dengan Kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung tentunya. Yang bergenre hikmat. Yang ditulis kebanyakan oleh Raja Salomo. Sebelum hari tuanya Raja Salomo menyeleweng, menyembah dewa-dewi istri-istrinya itu. Ya. Tujuan penulisnya juga sudah pernah kita bahas. Itu bisa dibaca di Amsal pasal 1 dari ayat 1 sampai 7. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Menerima didikan dan sebagainya. Sedangkan sumber dari segala hikmat adalah Tuhan sendiri. Jadi Amsal ini berguna bagi karakter building, pembangunan karakter. Nah, seperti kitab hikmat pada umumnya, kitab ini tidak bicara soal sejarah, urut, kronologis gitu, tidak. Tidak bicara soal hukum atau kehidupan keagamaan, ritual, dan sebagainya, tidak. Tetapi tentang nasihat yang praktis, yaitu bagaimana kita hidup sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan ini. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi karena sangat praktis nasihat-nasihatnya, seringkali dikutip, dibuat kaos, dikirim message ke teman-teman setiap pagi. Nah, itu karena praktis sederhana. Ya. Dan seringkali juga berupa nasihat yang harafiah, tidak perlu ditafsir. Seperti nasihat orang tua kepada anaknya. Contohnya Amsal 1 ayat 10. Coba kita baca ya. Amsal pasal 10 ayat 1 misalnya. Amsal. Sebentar. 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Tuh. Jadi nggak perlu tafsir yang sulit-sulit. Semuanya sederhana. Jangan ikut orang berdosa. Kalau orang lain ngomongin seseorang, jangan ikut kau. Ya. Kalau orang lain ngawur-ngawur gitu, nulisnya, menyerang seseorang gitu, jangan ikut. Ya. Itu bukan kebenaran. Nah, gitu. Nasihatnya praktis sekali. Kemudian antara lain juga bagaimana hubungan orang tua dengan anak cucunya misalnya. Di situ dibahas. Ya. Misalnya Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Supaya apa? Beroleh pengertian. Harus belajar, harus mau dididik oleh orang tua, supaya tidak perlu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya.
Contoh lagi ayat 15 sampai pasal 15 ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ini sebenarnya ya, Amsal ini sangat bagus loh. Nasihatnya itu praktis, tidak rumit-rumit secara teologis, sangat sederhana. Kalau anak yang bijak, dia bisa membanggakan orang tuanya, menggembirakan ayahnya. Tapi sebaliknya kalau anak bebal itu menghina ibunya. Ya, nah, tinggal maunya bagaimana? Ini padat sekali nasihat-nasihat ini. Ya. Contoh lagi pasal 17 ayatnya yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Harusnya begitu ya. Keluarga itu harusnya begitu. Ini keluarga yang ideal. 19 ayat 26. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Rupanya sejak zaman Alkitab. Itu ada rupanya anak yang menganiaya orang tuanya, bahkan mengusir ibunya sendiri. Sudah terjadi sejak dulu rupanya. Ya. Pasal 28 ayat 7. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Ingat, jaga pergaulan kita sekarang. Kalau seseorang sukanya bergaul dengan para pencemooh, pembuat gosip, maka ia lama-lama menjadi seperti itu. Itulah penjelasannya mengapa orang yang satu selera ngumpul sama-sama. Yang satu roh ngumpul sama-sama. Yang sukanya memfitnah ngumpul satu sama-sama. Yang sukanya kebenaran ngumpul sama-sama. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Ya, itu nasihat-nasihat orang tua kepada anak muda yang tidak berpengalaman. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Contohnya topik per topik. Jadi kitab Amsal itu sebenarnya segitu panjang itu bisa kita kelompokkan. Nasihat tentang apa? Bisa kita kelompokkan, saudara. Kitab Amsal itu bisa kita kelompokkan nasihat tentang apa? Contohnya tentang bergantung pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan ini contohnya ada di Amsal 3 ayat 5 sampai 9. Amsal 3 ayat 5 sampai 9. Coba kita baca ya. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai 9. Ini contoh Amsal yang berupa nasihat supaya kita bergantung kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini nasihat kepada anak muda ini. Biasanya anak muda itu kan tidak mau ya, diajak ke gereja aja nggak mau. Merasa tidak perlu Tuhan. Ini tugas orang tuanya ini sebenarnya, mendidik sejak ia masih balita. Ketika ia baru lahir pun kita doakan supaya malaikat yang mengajar mereka dalam keadaan belum bisa bicara atau apapun. Tugasnya orang tua untuk mendidik anak itu. Ya, sebenarnya begitu. Kalau sudah besar, sudah sulit. Dia sudah punya pengertiannya sendiri, premisnya sendiri. Sudah tidak nurut sama orang tua juga. Itulah sebabnya Amsal ini sangat berguna untuk menasihati anak juga. Ya, ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam perbuatan kita mesti mengaku dia Tuhan. Artinya kita harus hidup dengan baik, perbuatan yang baik untuk supaya berkenan bagi Tuhan. Itu artinya, ya. Maka ia akan meluruskan jalan. Maka Tuhan akan berkenan, ya. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak.
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan. Zaman sekarang itu sulit ngajarnya remaja itu kalau dari kecil tidak diajar, nggak suka ke gereja, nggak suka firman Tuhan, merasa tidak butuh Tuhan bahkan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini tentu saja figuratif ya, itulah yang akan menyelamatkanmu. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Perhatikan baik-baik nih. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hari itu orang diminta untuk memuliakan dengan mempersembahkan menurut Taurat. Misalnya buah sulung dan sebagainya, persembahan. Kalau hari ini Taurat sudah tidak berlaku, kita hidup menurut hukum kasih karunia. Kita akan mempersembahkan seluruh yang ada pada kita untuk Tuhan. Bukan hanya 10% atau buah sulung, bukan. Itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Oke, itu contohnya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Contohnya lagi adalah ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kenapa? Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nanti di kitab Ibrani jelas tuh. Karena Allah mendidik dengan keras anak yang dikasihnya. Kalau engkau diakuinya sebagai anak, engkau akan didisiplin. Masuk pengajaran yang keras. Tapi kalau engkau baik-baik saja, nggak ada ujian, engkau bukan anak. Seorang bapak yang baik pasti mendidik anaknya dengan keras. Ya, oke. Kemudian ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ini salah satu contoh Amsal yang berhubungan dengan nasihat tentang kita harus bergantung pada Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini salah satunya lagi. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya? Ada orang yang menggantungkan diri pada kekayaannya. Aku kaya, tenang jadinya. Uangnya banyak. Tapi Amsal memperingatkan. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Bergantung pada kekayaannya, mengandalkan kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Yang penting itu bukan kekayaan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, jadi orang benar, itu tumbuh seperti daun muda. Sedangkan orang yang mengandalkan kekayaannya akan kecewa. Buktinya banyak sekali orang yang kaya raya, terkenal, dan sebagainya. Bunuh diri. Saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Tentang seks misalnya. Kitab Amsal itu lengkap loh, saudara. Tentang hal apa saja ada. Ya. Tinggal dikumpulkan saja nasihatnya itu berdasarkan kategori. Tentang seks misalnya. Amsal 5 ayat 3 sampai 5. Di sini diperingatkan orang muda ini. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Licik, merayu supaya orang jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati, menuju Sheol atau Hades. Nah, mematikan, saudara. Seorang perempuan jalang itu mematikan. Apalagi kalau anak muda tidak berpengalaman. Jaga pergaulanmu. Ya. Ayat 20 sampai 21. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Banyak orang itu ya, mengaku percaya sama Tuhan. Tetapi berani berbuat dosa, seolah-olah Tuhan tidak hadir. Ini Amsal ini memperingatkan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Masa kita nggak malu sih berbuat jahat, berbuat dosa? Ya. Nah,
Jadi segala langkah orang diawasi Tuhan untuk dimintai pertanggungan jawab nantinya. Ya, nah makanya ini tentang seks, saudara. Kita lanjutkan, masih tentang seks. Banyak sekali peringatan-peringatan semacam ini. Ya, misalnya Amsal 6 ayat 24 sampai 27. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Bahaya ya. Perempuan sundal itu bahaya. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Gak mungkin, pasti terbakar. Makanya jangan main api. Dalam bahasa sederhananya begitu, jangan main api, saudara. Nanti terbakar. Nanti binasa. Kan begitu. Ya. Nah, di ayat 32 sampai 33 itu siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Makanya ya, kalau orang jatuh dalam dosa, itu biasanya malu dan sembuhnya sulit. Harus bertobat lagi, sembuh sih. Tapi kalau orang tidak bertobat, dia akan terintimidasi oleh perbuatannya itu seumur hidupnya. Ya, khususnya anak muda yang tidak berpengalaman, mudah jatuh. Ya, masih tentang seks, yaitu Amsal 7 ayat 1 sampai 27 bisa dibaca sendiri lengkapnya. Tapi intinya gini, perempuan jalang itu nakal memang, saudara. Ketika suaminya tidak di rumah, ia menunggu mangsanya, yaitu anak muda yang tidak berakal budi, yang tidak berpengalaman. Perempuan sundal ini berpakaian sundal, berpakaian nggak benar gitu. Dirayunya anak muda itu, dicium, dibentangkannya permadani di atas tempat tidur. Dikasih mur, gaharu, kayu manis. Dibawanya anak muda itu ke rumahnya seperti lembu dibawa ke pejagalan. Kayak orang bodoh menuju dunia orang mati. Nanti bisa dibaca lengkapnya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa Amsal itu luar biasa. Ya. Soal kemalasan misalnya. Amsal juga bicara. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Masa kita dinasihati begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita disuruh belajar sama semut. Ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut itu begitu loh. Ya. Nah, makanya manusia dibandingkan dengan semut. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, tidur-tiduran terus gitu? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Pemalas itu sering tidur. Bukan berarti kalau kita tidur pemalas, bukan. Ini tidur-tiduran terus, tidak mau kerja. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nggak bisa kerja, pemalas itu. Ya, maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Makanya, orang malas kekurangan. Kan begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masih tentang kemalasan. Ada kumpulan banyak ayat sebenarnya. Salah satunya, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi ini nasihat kita harus rajin gitu maksudnya. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Orang yang nyuruh pemalas itu rugi. Seperti cuka kena gigi, giginya rusak, rugi. Seperti asap kena mata, matanya jadi perih. Begitulah orang si pemalas itu. Ya.
Kemudian tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Hari itu orang malas jadi kerja paksa, kalau yang rajin pegang kekuasaan, kira-kira gitu ya. Dan lain-lain, Bapak Ibu bisa baca nanti diulang ayatnya. Kita lanjutkan dulu. Ini tentang kemalasan ya. Sekarang tentang kejujuran. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Yang tidak jujur. Itu kekejian bagi Tuhan. Neraca serong itu neraca timbangan yang miring, yang tidak jujur. Ya. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya kalau kita jualan pakai timbangan, timbangannya harus tepat. Jangan curang, jangan miring. Ya. Sebab kalau itu curang, itu kekejian bagi Tuhan. Berapa banyak kita dulu pernah membuat kekejian bagi Tuhan. Jangan lagi, saudara. Kita bertobat sekarang. Kita sudah mengenal kebenaran, ya kita bertobat. Jangan kecurangan jalan terus. Kejahatan jalan terus, kelicikan jalan terus. Banyak orang itu tidak takut Tuhan loh. Bicaranya Tuhan-Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Ya, tidak jujur juga. Nah, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ya iyalah. Kalau orang nggak tulus nggak bisa jujur. Ya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Curang, saudara. Segala sesuatunya curang. Tidak jujur. Itu cirinya. Ya. Contohnya banyak, saudara bisa pilih sendiri. Curang. Orang benar itu tidak curang. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya berkenan. Tuhan disukakan oleh orang yang tidak bercela. Jadi bahkan di pasal 19 ayat 1 dikatakan begini. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang serong bibirnya lagi bebal. Ini sebenarnya terjemahan lebih jelas lagi begini. Lebih baik orang miskin tapi bersih kelakuannya dibanding orang kaya tapi tidak jujur. Gitu maksudnya sebenarnya. Ya. Jadi kaya itu nggak penting. Kalau nggak jujur, lebih baik jadi orang miskin tapi bersih kelakuannya. Nah, mestinya kalau kita baca kitab Amsal seperti ini, kita mendapatkan nasihat-nasihat yang luar biasa. Mestinya. Ya. Tapi orang nggak mau baca Amsal. Bacanya cuma 1-2 ayat. Padahal di dalamnya banyak sekali terkandung nasihat-nasihat yang kalau kita kumpulkan sekelompok-sekelompok sesuai kategorinya, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat di seluruh aspek kehidupan kita. Ada ayat yang berkata, jangan mau disuap. Oh, gitu-gitu kan. Itu kan kontekstual sampai hari ini. Itu nasihat yang dibutuhkan. Ya. Oke, itu tentang kejujuran. Kita lanjutkan dulu. Ya. Ada nasihat tentang bagaimana kita berbicara. Berhati-hatilah ketika berbicara. Amsal 10 ayat 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Ya. Nah, jadi sebentar saya kasih warna ya. Ya. Perhatikan nih, mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi mulut orang benar diselamatkan oleh pengetahuan, oleh hikmat. Ya. Makanya hikmat itu sangat penting. Makanya semua kita harus mengejar hikmat agar kita punya pengetahuan, punya hikmat, sehingga kita bisa hidup selamat. Selamat dari kebodohan-kebodohan yang tidak perlu dilakukan. Ya. Banyak orang tidak berhikmat, tidak tahu apa-apa tapi menjelek-jelekan orang lain, ikut-ikutan gitu. Ini orang-orang yang tidak berhikmat sebenarnya. Ya. Perkataan orang fasik menghadap darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Tuh. Hati-hati kalau bicara, saudara. Ini ayat 21-nya ini
pasal 18 ayat 21 ini penting banget nih. Hidup dan mati dikuasai lidah. Rupanya lidah kita ini menentukan hidup atau mati. Menentukan selamat atau tidak. Kalau lidah kita pakai sembarangan untuk menghujat Tuhan, kekejian bagi Tuhan, maka kita binasa. Tapi kalau lidah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengatakan kebenaran dengan jujur, maka Tuhan berkenan. Kan begitu mestinya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oh, akan menanggung akibatnya maksud. Ya. Jadi siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Saudara, banyak orang ngomong sembarangan itu malah banyak masalah nantinya. Makin banyak omong makin ketahuan nggak benernya seseorang. Ya, kalau zaman sekarang makin berkuar-kuar di YouTube gitu dengan perbuatan jahatnya, makin dapat kesukaran dia nanti. Orang nggak percaya lagi sama dia. Apapun yang ditulisnya orang akan bilang paling bohong itu, gitu. Karena sudah keseringan bohong. Ya, hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau menulis zaman sekarang, hati-hati bertingkah laku. Kalau kita mengatakan perhatikanlah bagaimana engkau berkebiasaan hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif bijaksana. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini dia. Misalnya pasal 20 ayat 19. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kita diperingatkan supaya tidak bergaul dengan orang yang bocor mulut. Apa itu bocor mulut? Yang suka menggosip, yang suka mengobral cerita. Jadi kalau kita cerita sama dia, wah dia obral kemana-mana ceritanya. Jadi bukan disimpan untuk dia, ya. Itu dia. Mengumpat ini, aduh. Bagaimana mungkin seseorang mengumpat tapi secara terbuka di YouTube gitu misalnya. Hari ini orang yang jahat semakin jahat loh. Ya. Aduh. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran. Kalau dalam suatu kelompok itu ada pertengkaran, pasti ada si pencemooh yang manas-manasin, yang nyebarin gosip, sehingga banyak sekali masalah terjadi, hubungan satu dengan lainnya, dan lain-lain. Ya, gitu. Nah, yang merupakan nasihat juga bagi perempuan ini. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, di atas maksudnya, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hidup dengan perempuan yang suka bertengkar itu, waduh, gak enak. Makanya nasihatnya begini, lebih baik tinggal di wuwungan aja, di atas rumah dibanding di dalam rumah tapi diajak berantem terus. Ini nasihat-nasihat ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Soal mendidik anak. Ini Amsal 19 ayat 18 contohnya ya. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Maksudnya, dihajar itu bukan untuk membunuh. Dihajar itu untuk mendidik. Supaya anak kita menjadi berhikmat. Harus dididik. Ya. Pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Gitu, ya. Harus dididik sejak muda. Ya. Terus apalagi? Oh, oke. Jangan menolak didikan dari anakmu. Maksudnya gini. Jangan tidak mau mendidik. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Pukul saja untuk mendidik ya. Gitu loh. Maksudnya ini, jangan nggak mau didik, nggak boleh keras, nggak boleh mukul gitu misalnya.
Kalau cuma dengan rotan tidak akan mati, dan itu pelan saja sakit sudah. Jadi memang dibutuhkan mendisiplin ya secara keras. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ayo, pilih mana? Seorang anak kita yang pukul, lalu dia berhikmat, dia takut Tuhan, atau dibiarin aja dengan alasan sayang. Sebenarnya kalau kita tidak memukulnya, itu sama dengan mendorong dia ke dunia orang mati, ke Sheol, ke Hades. Makanya anak-anak yang tidak dididik ketika udah dewasa kurang ajar sama orang tuanya. Yang dididik aja bisa memberontak, apalagi yang tidak dididik. Ya, oke. Nah, ini contohnya lagi pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, siapa yang tidak memukul anaknya dengan tongkat, ia benci kepada anaknya itu, bukan sayang. Kenapa? Karena ia menjerumuskan anaknya ke dunia orang mati. Kalau dipukul selamat. Ini kalimatnya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Makanya Bapa di surga menghajar anak yang dikasihnya, yang diakuinya sebagai anak. Itu maksudnya sama untuk mendidik. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang tentang istri. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Dan Tuhan suka itu. Ini ingat ya, kalau membaca Amsal itu jangan dijadikan rumus. Rumusnya bukan begitu. Ini secara umum. Kalau seseorang dapat pasangan yang baik, ya Tuhan ikut senang. Kan itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau cari istri, itu yang seperti ini, pasal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Ya, oke. Pasal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ya. Nah, ini ciri-ciri perempuan bijak ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini yang apa? Pasal 21 ayat 19 ini perlu kita baca. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Mendingan tinggal di gurun aja daripada di rumah tapi diajak berantem terus. Kira-kira gitu Amsal ini bicaranya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ada juga Amsal yang topiknya itu intinya jangan pelit. Amsal 11 ayat 24 contohnya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang tidak pelit tapi makin kaya dia. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ini kan fakta juga. Ada orang yang hemat sekali tapi kekurangan terus. Ya, gitu. Nah, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ya pasti memberi mana bisa jadi miskin. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Nah, ini dia. Tapi orang yang tidak memberi kepada yang membutuhkan, itu sangat dikutuki Tuhan. Itu artinya. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita lalu boros sembarangan menggunakan uang. Nggak boleh. Itu uang Tuhan juga. Ya. Apalagi kalau yang ditolong banyak. Nggak bisa terus-terusan menolong seseorang. Gantian sana-sini, sana-sini. Kita juga harus adil. Ya. Pasal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia menjerit pun tidak akan didengar Tuhan. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Contohnya lagi ini, saudara. Topiknya banyak sekali. Misalnya yang lain-lain ya. Tunggu.
Ya, misalnya mana? Oh ini belum saya ganti ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Contohnya ini, pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya, nggak karuan gitu, mengumbar nafsunya, amarahnya, itu seperti kota yang sudah roboh, udah kalah duluan. Itu gampang jatuh dalam dosa. Ya, yang ayat 24 yang ini, ya, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Biasanya orang yang benci itu kalau di hadapan orang itu suka ini lemah lembut ngomongnya. Tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau di depan orangnya nggak berani, sopan, tapi di belakang nusuk. Waduh, ini orang jahat sekali. Ayat 25 ini dijelaskan sekali ini. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Ramahnya sekali, kekejiannya 7 kali di hatinya. Ya, nah, gitu. Kalau Amsal 17 ayat 14 apa nih? Amsal 17 ayat 14. Ya, Amsal 17 ayat 14. Ini, saudara. Teksnya sebelum saya copy ke dalam sini. Ya, nggak apa-apa, saya bacakan saja ya. Contohnya ini. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Kalau saudara suka berbantah-bantah, ada orang yang suka begitu, jangan diladenin. Lebih baik mundur. Supaya tidak terjadi debat yang tidak perlu, bantah-bantahan. Ya. Coba contohnya pasal 28 ayat 23. Siapa menegur orang, ini sebenarnya artinya gini, siapa yang memberikan kritik terhadap seseorang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Bagus, bagus. Itu mencelakakan loh. Makanya kalau teman kita ada yang kurang tepat, kita mesti kasih masukan. Kalau dia marah ya sudahlah, yang penting kita lakukan bagian kita. Nah, sebenarnya itu lebih penting dibandingkan penjilat yang hanya bilang ya, ya. Padahal masuk ke jurang pun iya. Aduh, mengerikan ya dunia ini ya. Baik, kita teruskan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, Rabu depan kita akan masuk ke sesi keempat, yaitu tentang amsalnya Agur dan Lemuel. Ya, itu setelah itu baru kesimpulan. Dan akan kita lanjutkan lagi ke kitab berikutnya lagi. Jadi Bapak Ibu ikuti terus pembahasan ini, karena sebenarnya Amsal ini menyimpan satu pertanyaan juga. Misalnya, kalau apa misalnya ya, misalnya saya bisa kasih contoh ya. Contohnya, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Nah, contohnya itu. Amsal 28 ayat 25 misalnya. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Apa iya begitu? Kan belum tentu juga. Ada orang yang percaya kepada Tuhan tapi nggak kelimpahan hidupnya. Makanya kalau membaca kitab Amsal harus mengerti. Ini adalah nasihat. Bukan rumusan. Ini nasihat. Jadi kejadiannya apakah begitu? Bisa lain hasilnya. Ada orang yang bekerja keras tapi tidak pernah kaya misalnya. Gitu. Kejadiannya ada juga yang bekerja keras lalu kaya, ada juga, tidak selalu. Makanya Amsal ini bukan rumusan atau hukum. Amsal ini berlaku secara umum, prinsip umum. Sedangkan dalam hidup kita sehari-hari selalu ada perkecualian. Jadi tidak semua bisa
terapkan dan hasilnya pasti seperti yang Amsal tulis. Tidak selalu, ya. Tapi ini adalah prinsip umum yang baik kalau diikuti. Gitu. Misalnya ada, kalau engkau hormat orang tuamu, engkau panjang umur. Gitu. Belum tentu juga. Tapi secara umum nasihat itu benar. Artinya hormatilah orang tuamu. Gitu misalnya. Ya. Oke. Saya rasa itu bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab saja. Ya. Baik. Ibu Mariana, silakan Bu. Sebentar. Belum bisa unmute ya. Sudah, silakan. Malam, Pak. Selamat malam. Pak, saya ada 2 pertanyaan ya. Satu dulu yang pertama. Ya. Kan minggu lalu kita belajar bahwa hikmat itu dipersonifikasikan dengan wanita ya, Pak. Betul. Nah, kalau yang tadi pembahasan tentang seks itu, perempuan jalang ini apa itu juga personifikasi atau memang benar-benar wanita jalang, Pak? Bisa dua, Bu. Kalau yang lalu bicara soal personifikasi boleh juga. Tapi kalau itu gini. Personifikasi itu juga menggambarkan keadaan yang sebenarnya sekaligus. Misalnya gini, sedia payung sebelum hujan. Ya benar dong, secara beneran sedia payung. Tapi artinya kan bukan itu. Artinya jaga-jagalah waktunya. Nah, ini juga begitu. Kalau perempuan itu dianggap personifikasi daripada hikmat dan kontranya hikmat, maka secara harafiah pun itu benar. Iya. Gitu. Ya, Pak. Oke. Paham. Nah, saya yang kedua nih, Pak ya. Ya. Ini kan Amsal 19 ayat 18. Tadi hajarlah anakmu selama ada harapan. Ya. Tadi saya cek bahasa Inggrisnya sama sih artinya. Maksudnya apa ya, Pak? Apa kalau udah nggak ada harapan, just let it go apa gimana ya, Pak? Oke. Jadi seorang anak itu harus diajar. Kenapa? Kita berharap dia berubah. Maksudnya itu. Maksudnya. Ada harapan? Ya ada. Ya kecuali sudah tua sekali terus nggak bisa berubah, ya itu lain lagi. Kan ini kita cerita anak. Soalnya ya Pak, soalnya ada kata selama. Ya, selama ada harapan gitu, Pak. Ya. Nggak masalah sih. Jadi maksudnya ya ada, selalu ada. Pasti ada harapan buat anak gitu ya, Pak? Iya. Oh ya. Karena kita mendidik anak kan dengan harapan tentunya. Iya Pak. Saya pikir, ya oke Pak. Itu saja ya. Paham Pak. Oke. Ya, makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga Pak. Nah, baik, Pak Yaman silakan Pak. Selamat malam Pak, Shalom. Malam, Shalom. Kalau kita lihat tren antara istilah mualaf dan murtad, barangkali sudah hal biasa kita dengar dan faktual. Kemudian kalau kedengaran Pak? Kedengaran, ya silakan Pak. Kemudian kalau misalnya itu terjadi, misalnya ada hal-hal yang menjadi kesaksian yang kita dengar. Jadi terutama saya pernah dengar seorang pendeta ataupun ada pendeta-pendeta beralih murtad. Kemudian kenapa kamu murtad? Dia bilang begini Pak, karena ternyata di Alkitab itu ada ayat porno, ayat romantis yang tidak etis. Sehingga dalam hal ini saya tinggalkan. Gimana kira-kira pendapat Bapak terhadap pendapat mereka itu? Apakah memang demikian atau bagaimana? Makasih. Baik. Kalau Alkitab bercerita tentang seks dan sebagainya, itu bukan porno. Kebenaran itu harus disampaikan apa adanya, Pak. Lagi pula, memangnya di kitab lain tidak ada cerita itu. Karena ada juga, sama. Sama-sama, Pak. Kalau kita membahas suatu peristiwa, ada perselingkuhan, ada apa, kan memang diceritakan begitu. Lagi pula di Alkitab, itu kalau kita baca Kidung Agung misalnya, itu bukan porno. Itu kalau orang ngomong porno itu artinya pikiran dia yang porno. Coba Bapak bayangkan ya, seorang dokter nih Pak, waktu mau mengoperasi ibu hamil, kan dilepas semua pakaiannya. Porno nggak itu?
Kan tidak. Nah, kalau ada dokter yang bilang, oh enggak, itu porno itu. Nah, itu pikiran dia yang porno. Sebenarnya tidak ada yang porno, segala sesuatu itu sesuai konteks, sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau kita membaca kitab Kidung Agung, itu adalah puisi. Nah, jadi bukan porno. Jadi kalau orang sampai nggak mengerti begitu, ya dia pergi kemana? Memangnya di kitab lain tidak ada, kan belum tentu juga. Kan segala sesuatu harus disajikan apa adanya. Gitu loh. Lagi pula kita tidak pernah, Alkitab tidak pernah mengajarkan supaya kita porno. Nggak pernah. Itu melaporkan kebenaran. Ternyata ada perempuan sundal yang begini nih. Gitu loh. Hati-hati. Gitu. Maksudnya gitu. Begitu ya, Pak Yaman. Jadi sebetulnya kalau saya katakan relatif, itu apakah bisa kita katakan kategori relatif? Relatif itu maksudnya kebenaran tidak relatif, tapi relatif itu maksudnya manusianya yang relatif. Kalau pikirannya porno, ya dia pikir itu porno. Kalau kita bersih-bersih saja, loh nggak ada, ini pelajaran. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Ya. Itu sama dengan seorang dokter kandungan, dia belajar anatomi organ kelamin misalnya. Masa porno pelajarannya? Ya tidak. Itu belajar ilmu. Nah, yang penting itu, Pak, pikiran dan hati kita harus bersih. Biar bukan gambar porno, kalau pikirannya kotor, kemana-mana larinya. Manusia itu ditentukan oleh pikiran dan hatinya. Jiwanya. Gitu ya, Pak. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya, Ibu Syain, silakan. Shalom Pak Tonto. Shalom, Bu. Saya ada pertanyaan begini, Pak. Buku Amsal ini memakai kata Tuhan, lalu kata Allah. Kalau bahasa Inggrisnya kan kita selalu pakai Lord, God, Almighty. Ya. Tapi baru-baru ini ada yang mengkritik saya, Pak. Dia bilang, itu jangan bilang Yesus itu Allah, Tuhan. Tolong ditaruh penempatannya yang benar. Wah, saya jadi agak sedikit ini ya. Saya bilang kalau perbedaan pendapat sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah menunjuk bahwa saya jadinya dianggap salah memakai, lalu nanti mengajarnya juga salah. Nah, itu yang membuat saya bertanya-tanya. Sekarang bagaimana menurut Bapak di dalam Alkitab ini? Apakah Tuhan Yesus itu juga Tuhan Allah Maha Kuasa, Yesus Pencipta, Juru Selamat? Oke, itu sudah saya khotbahkan minggu lalu, Bu. Judulnya Juru Selamat. Di Alkitab itu ada istilah Elohim, Eloah, ada istilah Adonai, ada Yud-He-Wohe, Yahweh, ya. Ada, kalau di Perjanjian Baru ada Kurios, ada Theos, ya. Nah, ini yang menjadi masalah istilah-istilah ini. Kalau orang tidak mengerti istilah-istilah ini, jadi campur. Gitu. Nah, kalau Ibu disalah-salahkan soal itu, ya Ibu harus dengerin dulu khotbah yang hari Minggu, Bu. Minggu kemarin, Juru Selamat. Ya, gitu. Nanti tahu duduk persoalannya. Karena kalau cuman kata gitu bisa disesat-sesatkan, karena nggak ngerti. Kalau kita, oh itu maksudnya, gitu. Karena YHWH itu kan diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Ya, betul. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Lord semuanya huruf besar. Kan gitu. Nah, tapi kan bunyinya Tuhan, Bu. Nah, dan Tuhan yang T-nya saja yang besar, Lord yang L-nya saja yang besar, kan Tuhan juga bunyinya. Jadi kalau lisan seolah-olah sama gitu. Betul. Padahal kalau teks itu menunjuk siapa dalam kasus apa itu bisa beda-beda. Gitu. Tergantung ayatnya. Nah, gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, lalu dia yang disalib, itu hubungannya bagaimana, Pak? Apakah Allah Bapa juga disalib atau? Oh, tidak dong. Tidak, Allah Bapa ada di surga.
Yang turun kan anak tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah di situ siapa konteksnya? Tentu saja Bapa. Nah, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas sekali itu. Jadi Yesus mengaku dirinya anak Bapa di surga. Ketika diadili oleh pengadilan agama, kan imam kepala bertanya kepada Tuhan Yesus tuh, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah maksudnya. Tuhan berkata, akulah dia. Nah, itu jelas sekali kok kalimatnya, ya. Jadi tergantung penempatannya saja ya, di mana Yesus sebagai apa pada waktu itu. Ya, kalau istilah tergantung ayatnya, konteksnya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah pasti anak tunggal Bapa. Nggak berubah-berubah, anak tunggal Bapa yang diutus Bapa untuk turun ke bumi. Sebagai manusia di bumi, itu udah jelas itu. Ayatnya begitu bunyinya. Ya, tapi pada waktu itu dia Tuhan Allah juga kah? Karena kita bilang Tuhan Yesus yang disalib. Allah juga kah dia? Di Alkitab tulisannya sebagai manusia. Bukan. Dia bukan nggak berubah jadi manusia, Bu. Dia lahir sebagai manusia. Dirubah-rubah, jangan dirubah-rubah. Yesus Juru Selamat lahir sebagai manusia, bayi. Gitu. Ya. Nanti kalau pakai permainan kata-kata dia Allah ini, itu biarin orang teologi yang ngomong nggak karu-karuan gitu. Kalau kita sederhana aja ngomongnya, dia lahir sebagai manusia, kan begitu. Dia datang ke dunia, gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Tan. Ya, oke. Tuhan berkati Ibu. Siapa lagi? Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wiknya. Selamat malam. Pak, ini kalau kita lihat di Amsal ini, kalau memang normalnya kan seperti mengikuti nasihat dari orang tua, dari ayah, dari ibu, kan seperti itu Pak yang baik. Betul. Tapi kan di dunia ini kan ada kes-kes tertentu kan tidak normal gitu loh Pak. Betul. Nah itu gimana Pak biasanya? Nah, makanya saya tadi bilang kan, ini bukan rumusan, bukan hukum, ini adalah aturan umum. Nah, yang perkecualinya bagaimana itu? Perkecualian ada di kitab Pengkhotbah dan Ayub. Itu kitab hikmat tuh kalau mau lengkap gitu Pak. Nggak cuma Amsal. Harus baca Ayub, harus baca Pengkhotbah. Baru lengkap. Nah itu perkecualinya ada di sana. Ternyata Ayub tidak pernah berbuat dosa, tapi tidak bersalah, tapi dikenai berbagai macam pencobaan. Ada perkecualian. Ya. Ya soalnya kan memang nggak semua orang tua itu baik kan gitu loh. Oh iya, iya. Kan orang tuanya baik, mendidik anak dengan baik, ternyata anaknya rusak. Iya, juga bisa gitu. Bisa. Orang tuanya rusak, anaknya malah jadi baik. Bisa. Iya. Ya banyak kasus seperti itu sih kalau di dunia ini. Betul. Iya, betul. Ya. Jadi dilengkapi dengan yang lain ya Pak ya. Betul. Tetapi Amsal ini berlaku secara umum, prinsipnya benar juga Pak. Harus rajin, harus ini kan benar itu. Iya. Umumnya sih gitu. Ya. Tapi kan nggak selalu kalau rajin itu bisa sukses kan, nggak ada urusan gitu juga kan. Nggak selalu. Tapi kemungkinan besar sukses. Iya. Tapi kalau males pasti tidak sukses Pak. Iya. Ya, itu aja Pak Wiknya. Terima kasih. Tuhan berkati. Sebentar. Pak Kris. Pak Kris, silakan Pak. Ya, shalom. Shalom. Pak. Ya. Sebetulnya tadi saya nahan diri, enggak mau tanya lah biar yang lain banyak tanya. Ya. Pak, itu waktu tadi bahas mengenai nama sebutan Allah Bapa itu loh Pak. Ya.
Itu kemarin hari Minggu juga Pak Wiknya sudah sampaikan di khotbah itu. Kan sebetulnya kalau dari teks di Qumran dan lain-lain itu kan enggak ada tanda vokalnya ya Pak? Nggak ada. Yang ada adalah setelah ditambahin oleh masoret Pak. Betul. Jadi yang paling tua usia teks Ibrani yang sudah ada vokalnya untuk nama sebutan Allah itu kan berarti Masoret yang kira-kira abad ke-9 kira-kira Pak ya. Masoret, betul. Ya, jadi kan itu pun memberikan pedoman ke kita bahwa kita menyebut YHWH itu sebagai Adonai. Betul. Nah, dan Pak Wiknya sudah clear sampaikan itu kalau kita sebutnya Adonai. Ya. Cuma masalahnya kan ada orang yang di kalangan kita sendiri yang nyebutnya Yahweh dan lain-lain yang sebetulnya kalau secara metodologis, misalnya kita mau pakai metodologis saja kan, teks Ibrani tertua yang sudah dilengkapi tanda vokal itu kan mengacu bahwa itu dibaca Adonai, apalagi Shema Israel kan juga Adonai bacanya Pak. Nah, dalam hal ini kan Pak Wiknya sudah dengan jelas menarik garis bahwa ini prinsip saya ini membacanya Adonai, titik, tidak ada koma, tidak ada apa. Ya. Nah, itu nanti bisa di teman-teman sahabat-sahabatnya Pak Wiknya sendiri mungkin ada agak beda itu Pak nanti. Betul. Jadi yang saya heran dasarnya orang memanggil dengan Yahweh kalau Jehovah itu menurut saya sudah melesetnya agak terlalu jauh lah Pak. Lapis 3 itu melesetnya. Ya. Yang meleset lapis 2 itu mungkin manggilnya Yahweh karena diambil konsonannya. Nah, itu dasarnya kira-kira mereka apa Pak? Pak Wiknya pernah perhatikan enggak argumentasinya itu apa? Riset saya tentang itu Pak. Iya. Jadi saya tentang itu. Argumentasi mereka yang memanggil dengan Yahweh itu, soalnya kan kadang-kadang disampaikan, loh ini teks tertua Ibrani Masoret toh, abad ke-9. Ya. Lebih tua dari itu enggak ada tanda konsonannya. Enggak ada. Satu itu, kedua Shema Israel jelas-jelas pakai Adonai. Ya, betul. Kalau jadi, dasarnya apa kan gitu kan? Nah, saya garuk-garuk kepalanya itu kalau ada hamba Tuhan yang terutama maksudnya namanya sudah terkenal itu terus bilang ya itu kan masih perdebatan. Saya jadi bingung. Enggak, itu bukan perdebatan. Itu iya. Jadi gini Pak, saya pernah tanya ke orang yang pakai nama Yahweh ya. Yeah. Itu dasarnya apa? Dikeluarin kamus Pak. Kamus, ensiklopedia, buku, teks yang paling tua nggak diomongin. Iya. Yeah. Berdasarkan yang sekarang ini, lihat nih seluruh dunia pakai Yahweh gitu. Ya kalau gitu ya saya senyum-senyum aja. Bahkan ya Pak, bahkan nih. Itu kan berarti apa yang ya. Ya. Bahkan ya Pak. Bahkan tulisan Ibraninya itu dirubah Pak vokalnya supaya bunyinya Yahweh. Saya lihat sendiri. Oh iya, ya. Ada itu ada. Tapi itu kan yang nekat kayak gitu kan abad berapa ya? Mungkin abad. Enggak, abad sekarang, Pak. Iya, maksudnya kan masih baru-baru saja, belum terlalu lama toh, Pak. Maksudnya. Iya, baru berapa tahun yang lalu kok. Oh, gitu ya. Saya nggak ngomong yang lalu, Pak. Ini saya ngomong zaman sekarang ini loh. Iya. Ada yang begitu. Ya, kalau sudah begitu ya nggak perlu didiskusikan kan? Ya, itu kan yang Pak Wiknya bilang apa? Yang kesalahan mayoritas salah, terus dianggap itu kebenaran itu Pak kemarin apa istilahnya? Ya, itu namanya populum fallacy. Ya.
Mentang-mentang semua orang nyebut gitu pasti benar. Enggak. Kebenaran sesuai fakta. Cuman saya tidak pernah mau menyalahkan orang memanggil apapun. Tapi saya cuma mau kasih tahu kalau yang benar bukan itu. Itu aja. Betul. Satu prinsipnya menurut saya itu saya juga sepakat, Pak. Cuma ya itu yang kemarin saya bilang itu, Pak. Yang memprihatinkan kalau ada kelompok orang tertentu yang memancing di air keruh gara-gara penggunaan nama itu, Pak. Oh iya, ya. Selalu ada, Pak, orang yang hobinya mancing. Ya. Nggak apa-apa lah, kita ini aja, kita tulus saja. Iya, soalnya kan saya masih ingat waktu OBS ini di kejadian ya berarti ya. Ya. Jadi keluaran. Pak Miknya kan juga sampaikan itu kalau ada apa tandanya itu ya, tanda vokalnya itu ya sesuai dengan alfabet. Ya itu saja, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Oke. Berarti suatu hari saya mau buat satu seminar seri panjang tentang nama Tuhan. Dengan bukti-buktinya semua, implikasinya apa, gitu. Itu menarik tuh. Karena kalau kita membahas itu nanti larinya kemana-mana, efeknya itu. Nah, orang yang nggak mengikuti nanti bilangnya dia nggak ngerti sebenarnya, tapi bilangnya salah ini, sesat ini atau apa gitu. Padahal nggak ngerti. Saya sudah perhatikan, ternyata orang-orang nggak mengerti itu berani mengklaim. Itu aneh memang. Tapi itulah fenomena zaman ini. Itu di samping ada orang-orang yang memang jahat, memancing di air keruh. Ya, oke, kita jangan punya pikiran dan hati yang jahat. Kita teduhkan hati, bersihkan pikiran dan hati kita. Kita fokusnya ke Tuhan aja. Kita nggak cari apa-apa kok. Gitu ya. Berikutnya, ini siapa ya? Pak atau Ibu ya? Tulisannya ERB ini siapa ya? Kok raise hand? Mau tanya? Oke, enggak ya, nggak apa-apa. Oke, habis kalau gitu. Malam ini yang tanya cuma sedikit. Soalnya nggak ada yang perlu ditanya sih. Kitab Amsal kan cuma berupa nasihat ya. Tapi ini penting karena nasihatnya bagus-bagus. Bapak Ibu baca deh. Sambil baca, sambil dikategorikan. Supaya ngelompok gitu. Nanti dapatnya banyak sekali. Dan itu bisa dibagi-bagikan ayat-ayat itu. Berdiri sendiri pun bisa. Ya, seringkali secara harafiah juga. Oke, malam, baik. Pak. Ya. Malam, Pak. Selamat malam. Saya yang tadi, Pak. Oh, ini dengan siapa? Saya yang tadi trouble, Pak. Suaranya putus-putus. Erik, Pak. Erik, Pak. Oh, Pak Erik. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Silakan. Pak, itu saya mau tanya juga, Pak. Berarti yang saya tadi yang tanya itu satu, Pak. Berarti kita menyebutkan nama Yahweh itu nggak boleh sembarang, Pak ya? Seperti firman Tuhan di kitab Keluaran ya. Satu. Nah, yang kedua, Pak, saya mau Bapak tanggap, Pak. Ya, salah satu hamba Tuhan juga, Pak, yang mengatakan bahwa ada God's Mayor, Pak, gitu. Oke. Ngerti. Yang di kitab Keluaran, ya, yang di kitab Keluaran itu, ya, itu harus dibahas secara urut supaya nggak potongan karena agak rumit kan, yang soal Yahweh itu kan, YHWH itu. Sebenarnya kata-kata Yahweh itu nggak ada di Alkitab. Adanya YHWH, Yud He Waw He. Nah, itu bunyinya apa? Nah, itu ada ceritanya. Yang tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Kris tadi itu. Ya. Itu ya. Terus yang cuman maksud saya apa nggak sembarangan ngomong gitu, Pak. Misalnya Yahweh gitu. Karena orang Israel sendiri, Pak, nggak berani, Pak, gitu. Mereka pasti gantinya Adonai gitu. Orang Israel ada yang berani nyebut Yahweh. Tapi ya yang tidak rohani. Atau yang sudah jadi Kristen tapi tidak mengerti yang menyebutnya Yahweh sih memang. Tapi kalau kita tanya Rabi-Rabi Yahudi nggak ada yang menyebut Yahweh. Ya. Dan teks aslinya memang tidak bunyi Yahweh gitu loh.
Nah, itu masalahnya ya. Yang kedua soal minor mayor tadi itu, kita tidak boleh menyebut itu lagi. Kita kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya antara Allah Bapa dan Anak, itu aja. Karena Yohanes 3 ayat 16 jelas, karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi hubungannya antara Bapa dan Anak. Bukan antara bos dan bawahan, bukan. Bapak dan Anak, itu jelas banget Alkitab. Kalau kita pakai Saya mau ngutip Alkitab, itu, Pak. ya? Bisa nggak, Pak? 1 Timotius 2 ayat 5-6, Pak. Ya, tolong dibaca. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia, D-nya gede, Pak ya. Ya, Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. ya, Itu manusia Kristus Yesus. ya. Berarti kan Yesus dan Allah Bapa sendiri itu kan satu, Pak. Loh kok satu? Ini kalimatnya jelas loh. Esa gitu. Oh iya, Allah Pengertian Bapa satu, Yesus satu sebagai pengantaranya. Berarti tidak ada ini, tidak ada Yesus itu bukan Allah gitu, Pak. Loh, itu maka saya bilang Allah mayor, Allah minor gitu. Itu pengertian enggak. gitu. Saya juga Dengarkan baik-baik. gitu. Dengerin baik-baik. Ya, Pak. Karena Allah itu satu, maka satu pula pengantaranya yaitu Kristus Yesus. Nggak ada pengantara yang lain. Cuma satu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu artinya. Udah nggak usah pakai istilah aneh-aneh. Siapa Allah Bapa ini? Allah Bapa. Yesus ini siapa? Manusia Kristus Yesus ini. Anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Udah pakai teks Alkitab aja, udah nggak usah pakai istilah lain-lain. Kalau pakai teks Alkitab, ada yang berani nyalain nggak? Yesus anak tunggal Bapa. Nggak ada. Kalau ada yang nanya, itu tinggian mana? Kau pikir aja sendiri. Allah Bapa sama anak Allah, tinggian mana? Ini bukan soal tinggi-tinggian. Apa kata Alkitab, kita ikuti. Gitu aja. Nggak penting banget mau bahas hierarki dan sebagainya. Itu nggak penting. Yang penting Alkitab bicara apa? Ada Allah Bapa mengutus anaknya untuk jadi juru selamat dunia. Selesai gitu aja. Nggak usah diputar-putar macam-macam kalimatnya. Begitu. Tapi mereka nggak equal, Pak ya? Loh, saya nggak mau menjawab. Pikir aja sendiri antara Allah Bapa dan Allah Anak. Equal apa enggak gitu aja. Kalau mau sebut equal ya silakan. Mau sebut nggak equal juga silakan. Yang penting antara Bapa dan Anak. Itu. Yang penting kita tahu Baik, antara Pak. Bapa dan Anak. Gitu. Itu yang paling penting. Ini juga nggak sakit ya? Begitu ya, Pak Erik? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tuhan berkati. Cukup ya. Oh, ada nanya lagi. Randy mau tanya ya? Pak, salam Pak. Ya, shalom. Silakan. Pak, yang terkait Amsal yang terkait untuk mendidik anak, Pak. Nah, itu kira-kira Bapak udah ada ini belum, Pak? Pernah mengupas itu dalam satu sesi khusus? Kalau sudah, nanti saya minta sama Kak Mesra untuk dibagikan linknya. Kalau belum, boleh dibagikan, Pak. Itu yang. Oke. Karena Kalau yang secara khusus, yang secara khusus belum ya. Baik. Tapi berupa potongan-potongan, prinsipnya secara umum ada di khotbah. Kalau seorang anak harus mendengarkan orang tuanya jangan menyakiti anaknya, lalu didiklah anakmu dimanapun ada, lagi makan, lagi berdiri, lagi pergi, selalu didik. Dan pengenalan akan kebenaran Tuhan dan kehendaknya. Nah udah, itu pendidikan paling benar itu. Iya, untuk bekal kita sebagai orang tua gitu, Pak. Ya? Iya. Jangan gini, jangan anak kecil dibiarin nggak dididik. Jangan diserahin ke sekolah doang. Soal kebenaran kita yang mesti jadi contoh. Baik. Ya. Oke. Itu aja, Pak. Itu aja. Thank you, Oke, baik. Tuhan berkati. Maaf Pak Tanto, di video Pak Tanto itu ada juga peranan Roh Kudusnya di situ, yang juru selamat itu. Nanti saya mau lihat. Yang itu saya bicara nggak ya? Saya lupa. Yang pasti gini Bu, Roh Kudus kan dimateraikan dalam diri kita. Nah itu cukup. Jadi kita hidup ini dipimpin Roh Kudus hari ini sampai kita mati.
Ya, tapi kedudukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu berdoa kepada Allah Bapa, Ya. lalu dengan Roh Kudus penempatannya satu di Kristus juga. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, begitu aja. Dimateraikan sehingga kita hidup sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus yang berkata, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Betul. Utus penolong yang lain bagimu, Roh Kudus. Oke, alright. Terima kasih. Oke, baik. Oh, masih ada lagi? Ya, Pak Wignio. Pak Wignio. Ya. Malam Pak Wignio. Malam Pak Wignio. Mana? Malam Pak Wignio. Siapa? Malam. Saya Pak Tan nih. Saya Pak Tan. Pak Tan. Pak Tan. Oh, oke. Ya, Pak Tan. Iya, ya. Kita buka video nggak? Hah? Buka videonya bisa? Gimana yang? Nggak bisa. Saya baru bisa, ya udah nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Iya, ini aja ya Pak Tan, Pak Wignio ya. Ya. Pak kayak ini ya saya ngomongin ya. Ya. Jadi Pak Wignio kesimpulannya, ini teman saya juga ada yang ngomong nih Pak Wignio. Ya. Jadi Pak Tan, jadi ini yang menyembah Yahweh apa Yesus nih Pak Tan begitu. Jadi ya, gini. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Iya. Yesus mengajar kita. Tuhan Yesus mengajar kita kalau berdoa hendaklah engkau demikian, Bapa kami yang di surga. Ya, betul kepada apa? Kan gitu kan? Pak Wignio pun menciptakan lagu Bapa kami di surga kan begitu ya Pak Wignio ya. Ya, ngerti ya? Tetapi Yesus ingat, mengajak kita. Tetapi ingat, kalau saya berdoa juga dalam nama Tapi Tuhan. kok orang-orang kok ada menyembahnya? Oh iya. Iya ya. Karena Tuhan Yesus mengajar juga, mintalah kepadaku. Oh iya. Karena Tuhan Yesus segala kuasa di bumi di langit diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Nanti yang datang lagi kan Tuhan Yesus. Yang menghakimi juga. Iya. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Raja kita juga nanti di surga. Oh iya. Tuhan jadi dan kalau gitu. Jadi Pak Wignio gini, jadi kalau kita berdoa nih, kita berdoanya kepada siapa? Misalnya meminta gitu. Oh, Allah Yahweh apa kepada Yesus atau dua-duanya gitu. Allah Yahweh dan Tuhan Yesus ini hari mau ke gereja gitu. Tolong sertai saya begitu. Atau bagaimana? Atau Yesus saja melalui Tuhan Yesus juga sampai, langsung ke Allah juga sampai juga. Gak sama aja ya. Baku. Harus iya. Begitu. Karena Yesus dan Bapa itu satu misi, satu ini. Bapa sudah memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Iya Pak Wignio. Iya. Ya. Oke, banyak makasih Pak Wignio. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Terakhir siapa? Ibu Erika ya. Shalom, selamat malam Pak Tanto. Ya. Saya ingin menanyakan istilah anak dalam bahasa aslinya yang dikenakan anak Allah Yesus dengan anak Sakaria yaitu Yohanes itu apakah sama menurut bahasa aslinya untuk membedakan antara anak Allah dan anak manusia dalam arti yang sesungguhnya untuk Yohanes apakah sama? Oke, kita itu tidak hanya studi kata Bu, konteksnya yang penting. Meskipun itu sama anak tapi beda. Kenapa? Yohanes 3:16 anaknya yang tunggal kan gitu kan, jadi nggak sama dengan anak Allah yang lain. Karena anak Allah bisa malaikat, bisa manusia, dan yang tunggal Tuhan Yesus kan. Nah, tergantung dari konteksnya yang mana nih yang dimaksud gitu. Tapi menurut bahasa aslinya itu penggunaan kata anak yang dikenakan pada Yesus dengan anak manusia biasa seperti kita. Kalau di Alkitab itu kan ada Yohanes itu anak Sakaria, itu apakah menurut bahasa aslinya juga sama, Pak? Kalau saya belum cek, tapi menurut saya sih kemungkinan sama, Bu, karena itu cuma bahasa aja. Soalnya kan pemahaman untuk anak Allah pada Yesus dengan manusia itu kan berbeda. Mungkin dengan bahasa aslinya kita bisa melihat bahwa anak Allah untuk Yesus itu kan sebutannya beda dengan manusia seperti kita, Yohanes, itu kan berbeda. Karena bahasa aslinya sering ada mungkin ada istilah feminin, maskulin untuk huruf aslinya, itu kan bisa membuat kita jadi
pemahaman bahasa Indonesia yang terbatas untuk pengenaan pada anak gini Allah. aja. Nanti Ibu WA saya, ayat mana nanti saya cek. Iya. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, Tuhan berkati. Izin Pak Wiknya boleh. Ya. Ya, itu silakan. maksudnya mungkin yang anak manusia yang secara seksual itu apa bahasa Yunaninya spermata, kalau yang putra Allah huios itu loh Pak, maksudnya kayak yang dibahas di apa logos, seminar logos tadi yang ditanyakan itu maksudnya. Oh ya, nanti kasih aja saya ayatnya, nanti saya cek teks aslinya, benar nggak? Ya, huios dan spermata. Saya nggak terlalu begitu Pak. Kalau saya itu kadang-kadang katanya bisa sama, tapi konteksnya yang penting. Iya, ini maksudnya kan akhirnya nyenggol-nyenggolnya tetap ke logos lagi nih Pak orang-orang maksudnya. Kalau nanya logos langsung ke Abam. Iya, itu Ibu apa Sains itu juga kayaknya perlu lihat logos sesi 1 sampai 10. Kalau dijawab 1-2 menit nanti malah salah persepsi. Itu aja Pak, saya izin. Maaf lancang bicara. Ya, terima kasih. Oke, cukup malam ini. Baik, kita tundukkan kepala. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh dengan kebenaran ini. Biarlah kami boleh belajar dari catatan-catatan Amsal ini Tuhan. Untuk hikmat secara praktis. Memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati program ini agar terus sampai selesai. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hambamu, mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini agar tidak salah. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga mohon pakai gerejamu ini untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, umatmu ada dimanapun. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.